Pernah kepikiran nggak gimana sebuah dongeng sederhana sebelum tidur itu ternyata bisa ngebentuk masa depan? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah tulisan dari ayobandung.id yang nunjukin betapa dahsyatnya kekuatan di balik kegiatan yang kelihatannya sepele bercerita. Oke, jadi gini, lupakan dulu deh bayangan soal perpustakaan yang megah atau panggung pertunjukan yang besar. Kisah kita kali ini justru dimulai dari tempat yang paling hangat, di rumah, di mana ada seorang ayah lagi sabar banget ngebantuin anaknya, Aa Akil, buat ngerjain tugas sekolah. Mereka lagi asyik bikin boneka kertas sederhana buat menceritakan kembali dongeng Nusantara yang kita semua tahu, Malin Kundang. Yap, cerita soal anak yang dikutuk jadi batu karena durhaka sama ibunya. Nah, setelah mereka selesai latihan, di momen yang hening itu, si anak tiba-tiba nanya. Pertanyaannya simpel banget. Bah, apa tiap daerah punya cerita kayak Malin Kundang? Tapi pertanyaan ini, wah ternyata dalam banget maknanya. Ini jadi awal dari sebuah perjalanan baru. Pertanyaan itu bukan sekedar iseng loh, itu tuh kayak percikan api, kesadaran soal warisan budayanya sendiri dari Garut, Jawa Barat. Dan dari situlah pintu ke sebuah obrolan yang sama sekali baru akhirnya kebuka. Dan ayahnya pun menjawab, "Ayah, namina dalem boncel." Yang artinya, ada, namanya dalem boncel. Dari jawaban singkat ini, si ayah mulai ngenalin anaknya ke sebuah legenda lokal. Ceritanya punya tema yang mirip, tapi hati dan pesannya itu beda banget. Jadi, penasaran kan? Siapa sih sebenarnya dalem boncel ini? Yuk kita bedah bareng-bareng legenda dari Tatar Sunda ini dan cari tahu apa yang bikin dia begitu istimewa. Nah, ini yang menarik. Kisah dalam boncel ini bukan cuma dongeng biasa. Ceritanya tuh berakar dari tokoh sejarah yang beneran ada, yang pernah memerintah di Garut sekitar tahun 1840-an. Bahkan, saking pentingnya cerita ini, ceritanya sampai jadi bagian dari gerakan literasi nasional buat ngajarin nilai-nilai penting kayak kerja-kerja. Disinilah letak perbedaan kuncinya. Coba kita lihat. Malin Kundang kita tahu semua akhirnya tragis jadi batu. Nah, kalau dalam boncel, setelah dia sadar sama kesalahannya, dia minta maaf dan dia dimaafkan sama ibunya. Akhir cerita ini nunjukin banget sebuah nilai budaya Sunda yang luar biasa, kekuatan dari pengampunan. Perbandingan dua cerita ini jadi bikin kita mikir ya, di zaman serba digital kayak sekarang, di mana hiburan instan ada di ujung jari kita, apa dongeng-dongeng kuno begini tuh masih punya tempat? Masih relevan? Ya kan, pasti banyak yang mikir, alah hari gini masih ngandelin dongeng, jadul banget. Ngapain repot-repot cerita, kalau di YouTube kita bisa nonton apa aja, kapan aja, cuma dengan sekali klik. Tapi, ada risikonya. Kalau kita terlalu bergantung sama media digital, ada sesuatu yang bisa hilang. Sesuatu yang penting banget, koneksi antar manusia dan kedalaman emosi yang justru tumbuh subur lewat interaksi langsung pas kita lagi bercerita. Dan ternyata, ini bukan cuma soal perasaan atau feeling aja loh, ada sainsnya di balik semua ini. Sains membuktikan kalau di balik hangatnya sebuah cerita, ada manfaat yang nyata dan bisa diukur buat perkembangan otak anak. Sebuah penelitian yang dikutip di artikel ini bilang mendongeng itu salah satu cara paling efektif buat nambahin kosakata anak, melatih mereka mikir kritis, dan ningkatin pemahaman. Simpelnya, mendongeng itu kayak nge-gym tapi buat otak mereka. Coba deh lihat 4 pilar ini. Mendongeng itu secara langsung menyirami keempatnya sekaligus. Kemampuan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Ini benar-benar paket lengkap buat pengembangan komunikasi. Dan ini bukan cuma teori ya, ini beneran diterapkan. Di Indonesia, cerita fantasi itu jadi bagian wajib dari kurikulum anak kelas 7. Ini nunjukin betapa seriusnya kita melihat peran dongeng dalam ngebentuk siswa yang lebih kreatif dan jago berkomunikasi. Oke, dari manfaat buat satu anak, sekarang coba kita perbesar skalanya. Gimana kalau aktivitas sederhana di ruang keluarga ini ternyata adalah batu bata pertama buat membangun sebuah bangsa? Artikel ini ngingetin kita dengan kalimat yang indah banget. Literasi sejati itu nggak lahir di sekolah, tapi di ruang yang paling sederhana, di pangkuan orang tua. Disitulah fondasi sebuah bangsa yang cerdas mulai diletakkan, sedikit demi sedikit. Nah, slide ini memetakan perjalanannya dengan jelas banget. Semuanya dimulai dari langkah pertama, ikatan personal antara orang tua dan anak. Terus dari situ, imajinasi dan empati mulai tumbuh. Kemudian karakter dan nilai-nilai baik perlahan-lahan terbentuk. Dan akhirnya semua itu jadi fondasi buat masyarakat yang kuat, kreatif, dan literat.
Jadi, kesimpulan utamanya jelas banget kan? Cerita yang kita bagikan itu bukan cuma hiburan pengantar tidur. Mereka adalah benih pengetahuan, pupuk buat rasa ingin tahu, dan air yang menyirami tumbuhnya empati dan cinta. Ini adalah investasi buat masa depan. Ini jadi pengingat buat kita semua nih, bahwa kita punya peran penting sebagai penjaga imajinasi generasi berikutnya. Jadi pertanyaannya saya kembalikan ke Anda. Cerita apa yang akan Anda bagikan malam ini?